Kami dari kelompok 1 di sini ingin menjelaskan dan merepresentasikan codingan yang kami buat yang berjudul Inventory Bullock. Saya sendiri di sini bernama Dias Hadat Andromeda dengan NPM 2022-4350-2196. Dan saya sendiri dengan nama Muhammad Zaki Rama Putra dengan NPM 2022-4350-2223. Dan saya Yulia Sulastritbiu dengan NPM 2022-4350-2237. Saya Nur Febrian dengan NPM 2022-4350-2199. Saya Iksan Hakim dengan NPM 2022-4350-2232. Saya Farul Fadli dengan NPM 2022-4350-2204. Lalu saya yang terakhir Hizkia Daud Kuncoro Masinambau dengan NPM 2022-4350-2195. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pada halaman login. Nah, di sini terdapat halaman loginnya dengan dominan warna biru muda dengan warna putih. Nah, selanjutnya kita ke halaman source-nya. Pada proyek KKP kita menggunakan 3 import Java SQL, Java import koneksi, dan Java swing. Nah, ini adalah kode login yang terhubung pada SQL. Nah, jadi kita klik kanan, terus ke run file. Nah, kita akan menunggu. Nah, di sini akan muncul hasilnya seperti ini, dan kita masukkan username-nya misalnya Astrid. Nah, dan passwordnya misalnya Astrid 123. Ini lalu kita tekan ke masuk. Selanjutnya, jika sudah berhasil login, kita akan dibawa ke tampilan awal, yaitu tampilan beranda. Di tampilan beranda ini kita dapat melihat seperti kalimat sapaan kepada admin. Lalu ada jumlah total karyawan saat ini, total stok barang, total pengadaan, dan total permintaan. Ini didapat dengan menggunakan shortcut seperti select count karyawan untuk menampilkan jumlah total karyawan yang tadi, menggunakan yang diambil menggunakan dari tabel karyawan. Lalu select dari stok barang untuk menampilkan jumlah stok barang, select pengadaan untuk menampilkan data total pengadaan, lalu select permintaan pangan untuk menampilkan jumlah total permintaan pangan tadi. Setelah itu kita beralih ke halaman karyawan. Di halaman karyawan ini kita bisa menginput ID karyawan, nama, posisi, lokasi penugasan, email, dan juga telepon. Di sini kita contoh isi ID karyawannya 2195, namanya Hizkia Daud, posisinya misalnya HRD, lokasinya di Pasar Rebo, emailnya daud@mail.com, teleponnya contohnya seperti ini. Lalu jika kita klik tombol simpan, maka akan ada notifikasi data karyawan berhasil ditambahkan, yang berarti data sudah berhasil ditambahkan ke database. Lalu di sini ada tombol bersihkan, yang dimana jika kita mengklik bersihkan, maka semua input field yang ada di sini akan kembali kosong. Lalu untuk fungsi tombol edit, misalnya kita ingin mengubah data dari Hizkia Daud ini, misalnya kita ubah lokasi penugasannya menjadi di Depok, lalu kita klik tombol edit, maka data karyawan sudah berhasil diupdate, dan yang sebelumnya Pasar Rebo lokasi penugasannya berubah menjadi Depok. Untuk yang print, jika kita mengklik print, maka akan keluar table yang dimana dapat kita print berdasarkan table yang sudah ada di database. Lalu untuk hapus, misalnya kita ingin di sini ingin hapus
data Anwar Febrian, kita dapat mengklik hapus dan akan muncul notifikasi konfirmasi, lalu kita klik yes. Jika muncul notifikasi seperti ini, maka data sudah berhasil dihapus dari database dan akan langsung hilang dari tabel. Di sini halaman data gudang. Berikut ada ID gudang, saya akan memasukkan ID gudangnya. Lalu ada nama gudang. Lalu ada lokasinya, kapasitasnya, dan ada penanggung jawabnya. Jika sudah, kita simpan data gudang di sini. Ini data gudang berhasil disimpan. Jika kita ingin mengeditnya, data gudang berhasil diedit. Jika kita ingin membersihkan data gudang, di sini kita akan mencoba print data gudang. Berikut data gudang yang telah di print. Yang setelah kita print akan kita coba hapus. Data gudang berhasil dihapus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang stok barang. Di form stok barang ini ada ID stok barang, ada ID gudang, ada nama barang, ada jenis barang, ada jumlah, ada satuan, ada tanggal masuk, dan juga ada tanggal expired. Di sini saya akan mencoba memasukkan data-data ke form stok barang ini seperti K06. Ini ID gudangnya kita bisa tambahkan misal 1, 2, 3, 4. Nama barangnya misal Blue Band ya. Oke. Jenis barangnya margarin. Margarin jumlahnya 7. Satuannya 7.000. Tanggal masuknya 1 Juli dan tanggal expirednya misal 31 Juli. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba simpan ya. Data stok berhasil ditambahkan, pop-up yang muncul dan kita cek di tabel di bawah. Oke, muncul, berhasil. Selanjutnya saya akan klik bersihkan. Ketika kita klik bersihkan, maka inputan yang ada di form yang saya tulis tadi maka hilang atau terhapus, tetapi di tabelnya itu masih ada ya. Kita coba edit. Kita edit yang Blue Band tadi jadi misalnya 8.000 edit. Data stok berhasil diupdate. Kita lihat harganya jadi 8.000 ya. Nah, sekarang kita coba print, tekan tombol print. Nah, di sini sudah muncul tabel-tabel dari tabel stok barang. Kita perkecil biar lebih jelas. Ya, di sini sudah masuk sehingga bisa di print langsung ya. Nah, yang terakhir di sini ada tombol hapus. Kita coba hapus Blue Band-nya yang tadi kita tambahkan. Hapus. Yakin pop-up muncul dan pop-up muncul data stok berhasil dihapus. Dan di tabel pun akan menghilang. Akan menjelaskan halaman distribusi. Di sini ada ID distribusi, ada ID stok, tanggal kirim, tujuan, jumlah dikirim, transportasi, status pengiriman. Oke, di sini kita coba 25. ID stoknya K02, tanggal kirimnya tanggal 2 Juli, tujuannya Bandung, jumlah dikirim 5.000, transportasi yaitu truk. Kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Nah, kita ada tombol bersihkan, yaitu untuk membersihkan kolom yang sudah tadi kita isi. Nah, kita di sini mau mengedit. Kita edit jadi tanggal pengirimannya jadi Friday. Nah, di sini akan berubah. Jadi
Misalkan yang tadi sudah berhasil dan ingin di print, maka di sini ada tampilannya, dan habis itu setelah itu langsung di print. Nah, di sini jika sudah di print maka ingin menghapus, maka kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu pengadaan. Nah, di menu pengadaan ini terdapat ID pengadaan, ID supplier, nama barang, jumlah, harga satuan, tanggal pengadaan, dan ID gudang. Nah, di sini juga terdapat button yang berfungsi sebagai simpan, bersihkan, edit, print, dan hapus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menginput ID pengadaannya. Misalkan di sini 20, ID suppliernya berdasarkan tabel suppliernya. Di sini menggunakan select option. Nama barangnya misalkan sarden, jumlahnya 5, harga satuannya misalkan di sini saya menginput 5.000. Nah, tanggal pengadaannya hari ini 1 Juli 2024. Di sini saya memilih dari tabel gudangnya 196. Ketika kita klik simpan, otomatis dia akan berada ini bertambah pengadaannya. Jadi di sini saya akan klik simpan. Nah, muncul menu pop-up di option, yaitu data stok berhasil ditambahkan. Klik OK, akan bertambah di sini total pengadaannya berapa saat ini. Di sini juga muncul ketika di mouse klik, tabelnya muncul dan di set visible. Ketika saya mau klik bersihkan, semua fieldnya akan terhapus kosong. Nah, di sini saya akan mengedit yang sarden dengan jumlahnya 10. Di sini saya akan mengklik edit, dia berubah, berhasil diedit menu pengadanya. Klik OK. Selanjutnya di sini saya akan ke menu hapus, button hapus. Misalkan di sini saya akan hapus ID pengadaan 5. Contohnya di sini klik button hapus, klik yes. Nah, di sini akan muncul pop-up data pengadaan berhasil dihapus. Klik OK, maka data pengadaan ID pengadaan 5 akan terhapus. Sekarang di sini saya akan klik tombol print. Ini menggunakan JI Sport. Klik button print. Nah, akan muncul dari print out atau dari tabel pengadaannya. Di sini ada dari ID pengadaan, ID supplier, nama barang, jumlah, harga satuan, tanggal pengadaannya, dan ID gudangnya. Dan di sini juga ada tanggal harinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan desainnya dan codingannya. Di sini ada tampilan desainnya. Ketika klik menu simpan, ini merupakan codingannya ada di sini. Button simpannya di sini saya memanggil aja. Data pengadaan, tampilkan jumlah pengadaan, tampilkan data pengadaan. Nah, ini ketika TID-nya di false itu ininya disable. Nah, di sini codingan dari button clear ada di sini, kita panggil saja. Yang ketiga ada button edit, ini codingan button edit, dipanggil saja. Nah, ini codingan dari print. Di sini saya menggunakan Jasper 6.2. Ini codingannya, ini source path-nya. Oke, segitu saja. Nah, ini untuk hapusnya, button hapusnya, codingan dari button hapus. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk table supplier. Kita pertama-tama untuk mengisi dulu ya. Ini ID suppliernya, contoh ada 2 dengan nama suppliernya, boleh nama pribadi atau nama siapapun. Jenis barangnya itu yang disuplai, contohnya adalah gula. Lalu untuk alamatnya boleh daerah mana, bebas, dan nomor telepon juga bebas, juga boleh. Nah, kita simpan maka akan masuk ke database,
akan masuk ke bagian sini dengan nama Fadli yang tadi. Untuk bersihkan ini untuk membersihkan fieldnya, dan untuk edit itu untuk mengganti nama nama, jenis, alamat atau nomor telepon itu bisa, kecuali ID supplier yang bersifat primary key. Kita ganti ke Jogja. Ya, oke, kita edit, maka akan berubah menjadi sini Jogja. Dan untuk print itu menghasilkan semua data suppliernya dari data, nama, jenis barang, alamat, dan nomor telepon untuk semua tabelnya. Dan untuk hapus di sini juga bisa langsung untuk hapus. Contohnya ini dengan ID supplier 2 kita hapus untuk konfirmasi. Nah, data kan berhasil dihapus dan itu sudah berhasil. Untuk codingannya sendiri kita ada di supplier. Untuk simpan itu ada di add data supplier. Kita bisa lihat nih ya, ini untuk data supplier itu dia Inserinto mengambil dari database supplier. Untuk memasukkannya insert into supplier dan memasukkan nama supplier, ID supplier, jenis barang yang disuplai, alamat, dan nomor telepon disesuai dengan string yang tadi ya, dimulai dari ID supplier. Selanjutnya untuk clear itu membersihkan teksnya menjadi kosong di sini semuanya. Dan untuk edit itu berarti menggunakan update di MySQL-nya dengan set nama, jenis barang, alamat, di mana ID supplier sesuai yang tadi kita udah primary key-in. Selanjutnya pada hapus data supplier kita menggunakan delete dari table supplier. Selanjutnya kita membahas tentang permintaan. Di sini sama seperti sebelumnya, memasukkan ID permintaan, nama daerahnya, lalu nama barangnya, jumlah permintaannya itu bersifat integer, jadi harus angka ya, dan tanggal permintaan bersifat date. Oke, kita simpan. Di sini sudah masuk sama seperti tadi. Di sini untuk membersihkan field, di sini untuk bersihkan. Untuk edit juga bisa, kita edit ke nama barangnya, bisa diedit. Dan untuk printnya menghasilkan data supplier yang sudah dimasukkan tadi. Jadi di sini print juga sama seperti tadi, untuk menampilkan data permintaan pangan itu ada ID permintaan, nama daerah, nama barang, jumlah permintaan, dan tanggal permintaannya dengan tanggal di sini juga untuk hari ini. Nah, untuk hapus tadi kita contoh ini ya, apa yang tadi kita input, kita klik hapus, maka konfirmasi selanjutnya data berhasil dihapus dan berhasil hilang. Oke, di sini codingannya itu seperti kita desain permintaan. Ini idenya untuk actionnya, permintaan, cari codingannya. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk menambahkan pakai insert into dari table permintaan pangan, di mana kita diminta memasuki untuk ID permintaan, nama daerah, nama barang, jumlah permintaan, tanggal permintaan. Ini diurutkan dari ID sampai jumlah. Selanjutnya ini untuk menampilkan data permintaan. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk membersihkan data fieldnya, ID, terus editnya juga di sini update untuk nama barang, nama daerah, jumlah permintaan, di mana kita itu ID permintaan harus sesuai ya, karena primary key.
di mana sesuai dengan ID permintaan.